Sering ngelihat sosok laki-laki, nggak tahu laki-laki atau perempuan, itu berbadan hitam, berbulu hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh! Baik kawan, hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin beberapa dari kalian tidak asing lagi. Beliau adalah Pak Purnomo, atau yang sering kita lihat dalam kontennya yaitu Purnomo Belajar Baik. Baik Pak Purnomo, apa kabar? Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Baik, saya udah lama nggak lihat kontennya Bapak ini. Buat kalian yang belum tahu, dari Pak Purnomo sendiri adalah salah satu anggota Polri di dalam divisi Humas, betul ya Pak? Ya. Beliau aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang salah satunya adalah kegiatan masyarakat, dan di situ tentang ODGJ, betul Pak? Ya. Baik. Untuk kesibukannya sendiri apa Pak hari ini? Ya, kesibukannya saya masih dinas. Nah, karena saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan jenjang karir. Jadi saya melaksanakan pendidikan saat ini dan masih berlanjut sampai bulan Oktober selesai. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti bisa kembali dinas di Polres Lamongan lagi. Baik. Selain dalam kesibukan atau kegiatan dinas, mungkin ada kesibukan Bapak yang lain? Ya, jadi untuk kesibukan, karena saya bersama teman-teman memiliki sebuah yayasan sosial, jadi kami masih tetap melaksanakan kegiatan sosial. Jadi bagi nasi, kita cari orang-orang dengan gangguan jiwa di jalan. Dan saat ini juga masih banyak, ada kurang lebih hampir 150 pasien yang saat ini biasanya saya ikut merawat, namun karena saat ini saya melaksanakan pendidikan sehingga istri saya yang merawat. Gitu. Jadi kesibukannya sementara saat ini fokus di pendidikan. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang ODGJ yang di jalan, ya, yang sering saya lihat dalam konten Bapak itu apa ya? Saya tertarik gitu dalam konten Bapak. Ada yang lucu, ada yang apa ya? Ada yang sifatnya, kalau beberapa orang menganggapnya mungkin horor Pak ya. Ya. Ada beberapa yang bernuansa mistis begitu. Ya. Kalau menurut pengalaman Bapak sendiri, penyebab ODGJ itu apa ya? Ya, jadi ini menurut saya loh ya. Ya. Jadi menurut saya memang kenapa sih orang itu mengalami gangguan kejiwaan? Ada beberapa memang. Dari faktor ekonomi ada, terus dari ya mungkin belajar ilmu salah satunya. Tekanan psikis mungkin? Ya. Jadi kalau yang belajar ilmu itu memang cenderung ke arah yang begitu ya. Terus kalau tadi nanya, memang ada beberapa konten yang memang mengarah ke mistis ya. Yang terakhir itu kita pada saat di Tulungagung. Di Tulungagung itu memang ada orang dulunya dukun ya, sampai telanjang di dalam rumah. Dan pada saat kita mau membantu tuh kita sempat dilempar. Dia benar-benar kalau dianggap orang dengan gangguan jiwa, tapi kenapa dia di belakang rumah telanjang dengan kaki bersilah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada salah satu orang yang mana dia itu sudah dianggap sesepuh dari satu perguruan ya, satu perguruan ya. Awalnya sih awalnya dia ini masalah wanita, namun karena dia ya mungkin putus asa atau apa, depresi mungkin ya, sehingga dia di dalam kamar. Dan di dalam kamarnya itu di sebuah rumah, yang mana rumah itu kosong, gentengnya nggak ada, yang mau roboh.
rumputnya aja tinggi dan warga di situ nggak ada yang berani masuk, nggak ada yang berani. Dan saya baru pertama kali itu masuk yang mana kita ngelihat kondisinya bener-bener telanjang dan dia masih pakai celana hitam yang sobek, yang tinggal dan benar-benar kita merasakan. Dan itu habis dari situ semua tim saya besoknya nggak masuk. Yang pertama karena dia benar-benar kecapean katanya, dan ada 2 teman saya ini namanya suami istri, suaminya ini indigo, dan anaknya juga indigo. Itu anaknya telepon ke saya, ngapain om, mama saya diajak ke sana. Nah karena saya ini ya percaya nggak percaya, jadi saya bilang udah nggak ada apa-apa, dan saya juga nggak merasakan ada apa-apa. Namun teman saya yang indigo itu katanya dia diikat, katanya sih, dan memang aura mistiknya sangat luar biasa. Padahal itu sore hari. Kalau yang diikat itu, yang melihat itu yang indigo tadi. Iya. Dan itu terasa enggak, Pak? Loh, kan terasa. Jadi anaknya indigo, suaminya juga indigo. Jadi anaknya telepon, "Om, ngapain mamaku diajak ke situ?" gitu. Jadi ibunya pada saat ke situ ibunya diem aja dan ibunya nggak ngomong. Namun besoknya sakit gitu loh. Jadi tim saya 3 ini sakit semua, termasuk ibu itu. Nah, ibu itu baru cerita ke saya, "Pak, kemarin itu bilangnya anaknya." Namun saya nggak ngerasa sih. Jadi kita diantar teman-teman itu semuanya ya yang mungkin merasakan aura yang ada. Namun kalau saya ini karena saya nggak tahu apa-apa, jadi saya maju aja. Ya berdoa sebisanya. Itu yang kedua. Dan yang paling ngeri sekali dan nggak masuk akal itu pada saat kita di Tulungagung juga. Kita masuk di sebuah desa yang mana desa itu ada di pelosok, mungkin dari pegunungan. Jadi pada saat kita mau ngelepas rantainya siapa ya namanya, Jainal, kita pas mau ngelepas rantainya Jainal itu tahu-tahu lampu padam. Itu waktu dirantai itu berapa lama, Pak? Ya kalau pada saat pengakuannya dia 4 tahun itu di belakang rumah. Jadi dirantai di belakang rumah, dan bener-bener pada saat kita mau ngelepas itu lampu mati. Dan salah satu teman saya, kalau nggak salah itu yang perempuan, Mbak Ima, itu suaminya itu sudah minta tolong, "Pak, stop gitu." Waktu itu apa yang Bapak rasakan waktu itu ketika melepas rantai? Gini ya, ada tidak perasaan-perasaan yang atau aura-aura mistis yang mungkin Bapak rasakan atau tim rasakan waktu itu? Jadi gini, kalau kita bicara mistis ini kan mau percaya ya syukur, nggak percaya. Betul, Pak. Betul. Yang jelas memang pada saat itu perasaan merinding ada yang pertama. Yang kedua pada saat kita mau ngelepas itu bener-bener lampu mati pas adzan maghrib. Dan yang lebih heran lagi itu mobil tim itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Itu bener itu, dan itu disaksikan orang kampung, bukan orang kampung, keluarga. Jadi mobil itu maju nggak bisa, mundur nggak bisa, sampai kita tunggu sampai selesai adzan maghrib. Itu setelah menangani itu tadi. Iya. Itu. Jadi kan ada 2 tim ya. Tim 1 itu ngomong, "Pak, mobilnya nggak bisa maju, nggak bisa mundur." Yang yang tim yang bersama saya itu dia megang kamera aja nggak kuat. Bener-bener itu suaminya Mbak Ima, kalau nggak salah ya, suaminya Mbak Ima itu megang kamera itu sudah. Itu yang di Tulungagung. Begini Pak Pur, saya ada pengalaman. Ada orang yang pernah dulu saya kenal. Beliau ini dulunya tidak ada riwayat ODGJ ataupun kelainan jiwa yang lain. Jadi dia ini dulunya tidak ada masalah. Sampai akhirnya dia ini mengalami kejadian mistis, di mana dia ini merasa diikuti atau apa ya? Dia ini melihat sesuatu, sesosok makhluk gaib itu menurut keterangan dia, keterangan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi setelah kejadian itu, dia ini berkelakuan aneh, Pak. Jadi dia ini lebih mengurung diri di kamarnya itu sampai 20 tahun kurang lebih. Kalau kita berbicara soal mistis, Pak, kemungkinan seperti itu menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi gini,
Kalau kita ini berbicara dari segi mistisnya, ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena kan saya ndak bidangnya di situ. Namun yang jelas sangat berpengaruh sekali, ya. Jadi begini, orang dengan gangguan jiwa itu senangnya kan dia mengurung diri, betul ya. Terus kalau dia ini ngomongnya masalah ke mistis-mistis itu ada namanya halusinasi. Kalau dari ilmu psikologi kesehatan, ya. ya. Namun karena orang dengan gangguan jiwa ini, mohon maaf, kalau orang gangguan jiwa di jalanan sih nggak jadi masalah kalau menurut saya. Tapi kalau orang dengan gangguan jiwa yang mana dia ini dipasung dan ditaruh di tempat kosong sendirian dan kebanyakan gelap. Sekarang saya tanya, kalau di tempat gelap-gelapan, ya, terus kadang dengan kondisi yang kotor, mohon maaf belum bersih, dengan kondisi telanjang, ya wallahu a'lam mungkin aja. Namun memang sering kalau kita memang masuk di daerah yang termasuk gelap, memang saya sama tim sering merasakan aura-aura gitu. Dan aura apa itu juga saya nggak tahu. Yang jelas kalau biasanya itu kan bulu meritul, betul. Terus bulu itu sering sekali. Namun kalau kita berpikir apa kita takut, jadi saya nggak berpikir itu. Begitu saya merasakan itu bismillah aja saya masuk. Terus untuk mengurangi rasa takut saya, kadang saya takbir keras, Allahu Akbar gitu. Kalau kita mengaitkan sesuatu dengan hal-hal mistis atau sesuatu yang logis dengan hal-hal yang mistis, itu mungkin kadang-kadang tidak nyambung atau mungkin di luar nalar begitu. Tapi seringkali hal-hal mistis tersebut memberikan efek yang nyata kepada hal-hal yang nyata juga. Jadi Pak Pur, menurut jenengan pribadi, kita mau percaya hal mistis atau tidak? Itu bagaimana? Maksud saya begini, orang kalau mau percaya mistis, apakah itu salah? Atau bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi gini Mas, mohon maaf nih, mistis itu gaib Mas. Dan gaib itu memang harus kita percaya, yakin betul, ada. Betul. Kita ini kan berdampingan. Namun kalau untuk bercerita, untuk mengatakan hal itu, memang kita harus punya ilmunya. Betul. Kalau dipercaya, sangat dipercaya. Dan misalkan kalau berhubungan dengan orang dengan gangguan jiwa, mohon maaf ya. Jadi kalau memang sering kita melakukan ruqyah, orang kesurupan, dan kesurupan itu masuk ke hal gaib loh. Betul Pak. Masuk dalam hal gaib. Jadi kemarin beberapa tim ahli ruqyah yang ke rumah saya, itu sampai ngomong ke saya bahwasannya, mohon maaf bukan Quran ya. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa yang biasa kita temukan di jalan, mereka itu dikumpulkan jadi satu, aura negatifnya sangat luar biasa, besar sekali. Dan itu mereka yang ngomong, bukan saya. Kalau saya sih lillahi ta'ala aja. Namun benar-benar istri saya cerita, ini istri saya. Jadi istri saya ini sering ngelihat sosok laki-laki, nggak tahu laki-laki atau perempuan, itu berbadan hitam, berbulu hitam. Dia itu duduk sering. Namun alhamdulillah saya nggak pernah. Jadi kalau istri saya itu kadang ngelihat benar-benar ini ya, ngelihat duduk. Kadang dia bisa menirukan suara saya. Itu di mana itu Pak? Di rumah saya. Oh, di rumah Bapak yang tempat yayasan ya? Iya. Yayasan ODGJ itu ya? Dan mohon maaf, ada yang namanya Reza. Reza itu ngelihat juga sosok gitu, termasuk Gucip juga ngelihat. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu kalau sudah di jalanan banyak yang ngikutin, memang iya. Oh, memang betul ya. Namun saya belum pernah ngelihat, gitu loh. Saya belum pernah ngelihat. Jadi yang jelas mistis itu ada, dan mistis itu kita percayanya kan ke hal gaib. Ada. Dan buat teman-teman semuanya, jangan coba-coba kalau tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman, sampai belajar itu. Yang pertama. Yang kedua, ingat nggak tim saya yang kita pergi ke Bojonegoro? Kita pergi ke Bojonegoro, dia ini ikut salah satu perguruan, ya. Dia dijadikan tempat untuk membuka aura. Yang mana setelah dibuka auranya, ternyata si temannya yang buka ini nggak bisa ngembaliin. Akhirnya dia bisa ngeliat gitu. Setelah ngeliat hal begitu, dia ngeblank. Baik, terima kasih, dan terima kasih untuk semua masukannya ke teman-teman. Itulah tadi kawan beberapa perbincangan saya dengan Pak Purnomo. Kalau di channelnya memang beliau ini Purnomo Belajar Baik, tapi tentu saya yakin sekarang sudah sangat baik sekali ya, karena dulu belajar Pak, sekarang ya enggak kan, tetap belajar kalau gitu ya. Baik, terima kasih Pak Pur.
Ya, semangat dan berkah barokah ya. Siap.